Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini di mata kuliah Manajemen Koperasi dan UMKM, kita akan membahas bab 4 ya. Bab 4 itu adalah perangkat organisasi koperasi dan UMKM ya. Eh, saya share screen dulu biar semuanya bisa melihat materinya bersama-sama. Oke ya, teman-teman, bab 4 kita pelajari bersama-sama yaitu perangkat organisasi koperasi dan UMKM. Ya. Kita lihat asas, prinsip, dan tujuan koperasi. Asas koperasi adalah kekeluargaan. Jadi kegiatan koperasi harus selalu bertumpu pada pendekatan keluargaan sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia yang semata-mata tidak hanya memandang kebutuhan materi sebagai tujuan aktivitas ekonominya. Jadi koperasi ini adalah lembaga yang memang bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya, tidak semata-mata lembaga untuk mencari keuntungan, begitu ya. Kemudian prinsip koperasi Indonesia, yang pertama adalah keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Yang berikutnya pengelolaan dilakukan secara demokratis. Ketiga, pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota. Yang keempat, pembagian balas jasa yang terbatas terhadap modal kemandirian. Kemudian yang keenam, pendidikan perkoperasian dan ketujuh, kerjasama antar koperasi. Itu prinsip koperasi Indonesia. Kita bahas ya, keanggotaan bersifat sukarela. Artinya seorang anggota dapat mendaftarkan atau mengundurkan diri dari koperasinya kapan saja. Tidak ada paksaan. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Artinya melalui rapat-rapat anggota untuk menetapkan dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Kekuasaan itu ditentukan dari hasil keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah mufakat di antara para anggota. Kemudian yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil. Artinya sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Pembagian sisa hasil usaha tidak semata-mata berdasar pada modal yang disertakan, tetapi juga berdasar pertimbangan jasa usaha atau transaksi yang telah diberikan anggota terhadap koperasi. Kemudian pemberian yang keempat, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, artinya pemberian imbalan jasa melalui wadah koperasi tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya modal, tetapi yang lebih diutamakan adalah sejauh mana partisipasi anggota dalam mengembangkan usaha tersebut. Itu prinsip-prinsip koperasi. Yang kelima tadi kemandirian. Artinya bahwa koperasi ya, harus mampu berdiri sendiri tanpa selalu bergantung pada pihak lain. Ya. Sehingga pada hakikatnya merupakan faktor pendorong motivator bagi anggota ya koperasi untuk meningkatkan keyakinan ya uh, sendiri dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, agar keyakinan agar koperasi mampu mencapai kemandiriannya, peran serta anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa. Maaf, ini sambil ngecas dulu ya, baterainya mau habis. Oke, jadi saya ulangi, kemandirian artinya bahwa koperasi harus mampu berdiri sendiri tanpa selalu bergantung pada pihak lain, sehingga pada hakikatnya merupakan faktor pendorong atau motivator bagi anggota koperasi untuk meningkatkan keyakinan akan kekuatan sendiri dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, agar koperasi mampu mencapai kemandiriannya, para peserta anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa harus berperan aktif di dalamnya untuk memajukan koperasi tersebut, begitu ya. Kemudian tujuan koperasi. Tujuan utama koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Jadi koperasi ini adalah salah satu lembaga yang memang dibentuk ya oleh anggota oleh anggota apa namanya dibentuk oleh anggota ya dari anggota oleh anggota untuk anggota. Artinya apa? Kepentingan
kemajuan kemakmuran anggota itu di atas segala-galanya. Itu seperti itu. Kemudian tujuan koperasi berikutnya, keanggotaan koperasi adalah bersifat sukarela dan didasarkan atas kepentingan bersama sebagai pelaku ekonomi. Itu tujuan koperasi. Kemudian kriteria-kriteria koperasi. Ya, koperasi adalah ya, badan usaha yang beranggotakan orang, seseorang atau badan hukum koperasi dengan landasan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Di sini ada koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi primer yang didirikan oleh dan beranggotakan orang atau seseorang, itu koperasi primer. Sedangkan koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan-badan hukum koperasi. Jadi gabungan dari koperasi-koperasi kecil ya, itu atau beranggotakan koperasi induk beranggotakan koperasi-koperasi kecil yang tersebar di wilayah tersebut. Seperti itu. Kemudian aspek-aspek dalam koperasi. Yang pertama adalah aspek fungsi perencanaan, ya. Kemudian aspek fungsi organisasi, kemudian aspek pelaksanaannya dan aspek pengawasannya. Kita lihat aspek fungsi perencanaannya. Koperasi contoh ya seperti koperasi Setia Budi Wanita Malang ini case ya contoh. Juga mempunyai rancangan atau program usaha lain yang dilakukan setelah usaha utama. Jadi contoh koperasi Setia Budi Wanita Malang itu ada Warsenda dan Simpan Pinjam. Dalam koperasi tersebut diantaranya ada juga usaha rental mobil dan koperasi ini pun juga dapat program atau pelatihan oleh anggota, pengurus dan pengawas diantaranya untuk anggota yaitu SHU dan fasilitas kredit atau pinjaman berupa uang dan belanja kredit ya. Kemudian juga ada program keterampilan, tata buka, tata rias, pajamanten, menjahit, kemudian program daur ulang, membatik dan lain-lain. Jadi sesuai kebutuhan untuk mengembangkan usaha anggota, sedangkan untuk pengurus dan pengawas juga terdapat pelatihan manajemen, kewirausahaan, leadership dan lain-lain. Ini aspek fungsi perencanaannya. Ya. Kemudian aspek fungsi organisasi di koperasi ini yang mana dalam organisasi tersebut tentunya terdapat peraturan di dalam pembagian tugas serta kewenangannya. Dan di koperasi ini terdapat unsur kebersamaan karena keputusan tidak hanya diambil di satu orang tetapi bersama atau rapat anggota. Kemudian aspek pelaksanaannya di dalam koperasi ini, contohnya di dalam setiap manajemen di koperasi ini sudah mempunyai tugas-tugasnya, yaitu berdasarkan pengurus yang menentukan job description dan juga ADART-nya. Kemudian dalam aspek pelaksanaan ini tentunya yang terpenting dalam pelaksanaan rencana-rencana koperasi ini tidak hanya pengurus saja, tetapi setiap anggota juga memiliki peran penting dalam proses penerapan rencana-rencana koperasi tersebut. Jadi tugas memajukan itu bukan hanya pengurus saja, tapi anggotanya juga harus sama dan memahami visi misi dari koperasi tersebut. Aspek pengawasan di dalam koperasi ini pengurus melakukan pengawasan terhadap anggotanya melalui PPL. Jadi ada pengawasan langsung ya di lapangan dan dalam pengembangan usaha apa saja yang dilakukan oleh koperasi wanita SU itu Setia Budi Wanita Jawa Timur itu koperasi ini dalam pengembangan usahanya menjalankan usaha simpan pinjam dan warseda yang mana kedua usaha tersebut yakni warseda dan simpan pinjam telah menjadi usaha utama. Tetapi selain usaha sampingannya yaitu rental mobil, di samping itu seorang anggota juga dapat berperan langsung dalam mengembangkan usahanya. Jadi di dalam perencanaan itu sudah dimasukkan program-programnya selain simpan pinjam tadi juga ada program rental mobil, kemudian usaha-usaha lain yang menunjang untuk mengembangkan operasi tersebut. Ya. Kemudian berikutnya adalah asas prinsip dan tujuan pemberdayaan UMKM. Tadi sudah koperasi, sekarang kita beralih ke asas prinsip dan tujuan pemberdayaan UMKM.
Jadi asas di bab 2 pasal 2 beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 itu asas itu ada asas kekeluargaan, asas demokrasi ekonomi, maksudnya ini asas UMKM ya. Yang pertama adalah berasaskan kekeluargaan, asas demokrasi ekonomi, asas kebersamaan, asas efisiensi berkeadilan, asas keberlanjutan, asas berwawasan lingkungan, asas kemandirian, asas keseimbangan, kemajuan, dan asas kesatuan ekonomi nasional. Kemudian prinsip UMKM, prinsipnya seperti apa? Yang pertama adalah penumbuhan kemandirian, kebersamaan dan kebersamaan UMKM untuk berkarya dengan prakarsa sendiri. Jadi para pelaku UMKM ini diharapkan berkarya dengan prakaryanya sendiri, ya, berinovasi, menciptakan produk dan sebagainya yang hasil kreativitasnya sendiri sehingga nanti dalam perjalanannya bisa bertahan ya karena kalau produk unik itu biasanya jarang pesaingnya itu akan lebih bisa bertahan di pasar ya, daripada produk-produk yang sejenis lainnya sudah banyak atau tiruan. Kedua, prinsip UMKM adalah mewujudkan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Ya, jadi berdagang secara fair, ya, ya, secara jujur, ya. Kemudian pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pada pasar sesuai dengan kompetensi UMKM, maksudnya adalah perilaku UMKM ini diharapkan itu mereka di masing-masing daerah itu menonjolkan produk-produk daerahnya masing-masing gitu ya. Kemudian berikutnya peningkatan daya saing UMKM, yang kelima adalah penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian secara terpadu. Itu prinsip UMKM. Nah, jadi makanya ada pelatihan-pelatihan dari pemerintah, pelatihan-pelatihan dari apa namanya pelaku-pelaku UMKM yang memang sudah senior sukses yang digelarkan untuk pelaku UMKM lainnya itu dalam prinsip peningkatan daya saing UMKM. Kemudian tujuan pemberdayaan UMKM. Tujuan pemberdayaan UMKM itu apa? Yang pertama adalah mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan. Yang berikutnya adalah menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Yang ketiga, meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dan kemiskinan. Tujuan pemberdayaan UMKM itu pemerataan pendapatan, menciptakan lapangan kerja, pembangunan daerah. Maksudnya apa? Kalau banyak pelaku UMKM berarti banyak juga lapangan pekerjaan. Perekonomian menjadi menggeliat, kemudian pendapatan daerah menjadi maju tinggi sehingga pembangunan daerah bisa dilaksanakan dengan baik. Serta ini akan berimbas ke pertumbuhan ekonomi daerah maupun nanti di tingkat nasional. Sehingga kalau banyak pengusahanya, banyak orang yang bekerja, itu bisa mengentaskan kemiskinan. Ya. Itu jelas, itu seperti itu. Kemudian kriteria UMKM, menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, yaitu ada kriterianya adalah ada kriteria usaha mikro, kriteria usaha kecil, kriteria usaha menengah. Di mana ya kalau kriteria mikro itu kekayaan bersih itu maksimal 50 juta. Jadi dari 1 juta, dari 0 sampai 50 juta itu kekayaan bersih. Kemudian hasil penjualan tahunannya maksimal itu hanya di angka 300 juta. Kemudian yang tergolong dalam usaha kecil, ya, kekayaan bersihnya minimal 50 juta sampai dengan 500 juta maksimalnya. Hasil penjualan tahunannya minimal 300 juta sampai dengan 2,5 miliar. Kemudian usaha menengah kriterianya adalah kekayaan bersih minimal 500 juta sampai dengan 10 miliar, hasil penjualan tahunannya minimal 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar. Nah, nanti di daerah kalian, kalau kekayaan bersihnya maksimal baru 50 juta, berarti tergolong mungkin masih rata-rata adalah usaha mikro.
Kekayaan bersih hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha atau aset dengan total nilai kewajiban tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Itu yang dinyatakan kekayaan bersih. Hasil penjualan tahunan itu adalah hasil penjualan bersih atau neto yang berasal dari penjualan barang dan atau jasa usahanya dalam satu tahun buku gitu ya, dalam satu tahun apa namanya lamanya itu seperti itu. Kemudian aspek-aspek UMKM. Yang pertama adalah aspek pendanaan dan pembiayaan UMKM. Yang kedua adalah ada aspek sarana dan prasarana UMKM. Yang ketiga aspek perizinan UMKM. Keempat aspek kesempatan berusaha UMKM. Kelima aspek promosi dagang dan pemasaran UMKM. Keenam aspek dukungan dan kelembagaan UMKM. Ketujuh aspek pengembangan UMKM. Kedelapan aspek pengembangan SDM UMKM. Dan sembilan aspek perjanjian kemitraan dan pola kemitraan. Kemudian aspek-aspek pengaruh pada UMKM. Aspek-aspek pengaruh pada UMKM. Itu dipengaruhi oleh apa saja? Yang pertama adalah kepribadian. Aspek kepribadian dipengaruhi oleh sikap dan tingkah laku, latar belakang pendidikan, kondisi lingkungan, bakat dan bawaan iman seseorang dan lain. Jadi pelaku UMKM itu juga dipengaruhi oleh aspek kepribadian, termasuk tadi sikap dan tingkah lakunya. Ada yang memang berjiwa bisnis, ada yang memang orangnya jujur bisnisnya ya. Jujur itu ya tidak mengurangi timbangan, tidak curang dalam kualitas yang dijual ya dan lain sebagainya. Kemudian tingkat pendidikan. Kedua setelah dipengaruhi oleh aspek kepribadian yang dipengaruhi oleh sikap dan tingkah laku tadi, kemudian motivasi. Motivasi itu dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, tingkat kemampuan ekonomi, gaya hidup, dan nilai-nilai yang dianut, ya, tekanan dari pihak-pihak eksternal dan persepsi individu dan lain-lain. Itu motivasi. Ya. Jadi motivasi itu dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Pelaku UMKM yang semangat itu mungkin mereka memiliki pemahaman bisnis yang lebih bagus, pendidikannya lebih bagus. Sehingga mereka berpikir bahwa cara dagangnya dan lain sebagainya, kualitas produk dan lain sebagainya, itu mereka selalu bersemangat, selalu termotivasi untuk mendapatkan keuntungan yang baik gitu ya. Kemudian aspek-aspek pengaruh pada UMKM yang lain yaitu adalah fasilitas dan pertumbuhan tunjang pertumbuhan yang ditunjang oleh tingkat kemajuan kehidupan, tren kebutuhan yang ada, peluang dan keterbatasan sumber, kepercayaan pihak eksternal, subsidi pemerintah, dan faktor lain. Jadi tingkat kemajuan kehidupan itu adalah, maksudnya fasilitas dan pertumbuhan UMKM itu ditunjang oleh tingkat kemajuan kehidupan, tren kebutuhan yang ada, peluang dan keterbatasan sumber, serta kepercayaan pihak eksternal, subsidi pemerintah, dan faktor-faktor lain. Nah itu teman-teman jadi aspek-aspek pengaruh pada UMKM itu ada dipengaruhi oleh kepribadian, ada dipengaruhi oleh motivasi, dan ada juga dipengaruhi oleh fasilitas dan pertumbuhan. Kemudian peran UMKM ya. Usaha mikro, kecil, dan menengah, usaha mikro mempunyai peran yang penting dalam pembangunan ekonomi. Karena intensitas tenaga kerja yang relatif lebih tinggi dan investasi yang lebih kecil, sehingga usaha mikro itu lebih fleksibel, teman-teman. Itu dalam menghadapi dan beradaptasi dengan perubahan pasar. Nah, hal ini menyebabkan usaha mikro tidak terlalu terpengaruh oleh tekanan eksternal, karena dapat mengurangi impor dan memiliki kandungan lokal yang tinggi. Jadi karena itu pengembangan usaha mikro dapat memberikan kontribusi pada diverifikasi ekonomi dan perubahan struktur sebagai kondisi pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang stabil dan berkesinambungan. Kemudian di samping itu, tingkat penciptaan lapangan kerja lebih tinggi ya pada usaha mikro daripada yang terjadi pada perusahaan besar. Jadi pelaku UMKM itu bisa lebih cepat berkembang, bisa juga cepat bangkrut. Tetapi kalau bangkrut tidak terlalu pengaruh. Karena apa? Modalnya kan kecil. Jadi kalaupun hari ini bangkrut, minggu ini bangkrut, dapat modal lagi, dia bisa
berjualan lagi, bisa berkembang lagi, itu seperti itu. Itu uniknya seperti itu. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM didefinisikan bahwa pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah. Tadi kan pemberdayaan UMKM. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah, ya, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap UMKM sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Sedangkan iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberdayakan UMKM secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi. Upaya ini dilakukan agar UMKM memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya. Itu iklim usaha. Jadi iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberdayakan UMKM secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan, kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi. Kemudian upaya ini itu dilakukan agar UMKM memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya. Kemudian kriteria usaha kecil dan menengah diatur dalam Undang-Undang UMKM, ya, usaha mikro kecil dan menengah. Itu nomor 20 tahun 2008 pasal 6. Di mana di sana disebutkan bahwa kriteria usaha mikro adalah yang memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan, tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta rupiah. Kemudian sedangkan kriteria usaha kecil adalah yang memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta rupiah sampai dengan paling banyak 500 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan, tempat usaha, atau yang memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta rupiah sampai dengan paling banyak 2,5 miliar. 2,5 miliar. Seperti itu. Atau 2,500 miliar rupiah. Sedangkan kriteria usaha menengah adalah yang memiliki kekayaan bersih lebih dari 500 juta rupiah sampai dengan paling banyak 10 miliar rupiah. Itu tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2,5 miliar rupiah paling banyak, ya, sampai dengan 50 miliar rupiah, ya, per tahunnya. Itu yang disebut dengan usaha menengah. Kemudian prospek kekuatan dan kelemahan UMKM. Jadi perlu dipahami teman-teman, sampai hari ini ya memang pelaku UMKM mempunyai kekuatan yang belum stabil, pasang surut lah ya, naik turun. Secara teoritis, ya, Hosel itu sebagai orang pertama yang bahas relasi antara tingkat pendapatan dan tingkat dominasi UMKM mengemukakan bahwa dari hasil studinya dengan menggunakan data dari sejumlah negara-negara di Eropa, menyimpulkan bahwa dalam proses pembangunan di suatu wilayah tercerminkan dalam laju pertumbuhan PDB atau peningkatan pendapatan per kapita. Kontribusi UMKM di wilayah tersebut mengalami perubahan. Kemudian beberapa aspek yang sangat menentukan prospek perkembangan UMKM adalah kemampuan UMKM itu sendiri untuk mendiagnosis kekuatan yang kemudian dioptimalkan dan kelemahan yang kemudian harus diminimalisir dalam menjawab tantangan internal maupun eksternal. Aspek-aspek yang menjadi kekuatan dan kelemahan tersebut adalah faktor manusia. Jadi UMKM itu, ya, garis besarnya proses kekuatan dan kelemahan itu pada pelakunya, pada orangnya. Dari aspek manusia, kekuatan UMKM adalah yang pertama motivasi yang kuat untuk mempertahankan usahanya, serta
Yang kedua B, suplai tenaga kerja yang melimpah dengan upah yang murah. Sedangkan kelemahannya adalah yang pertama adalah kualitas SDM rendah, baik dilihat dari tingkat pendidikan formal maupun ditinjau dari kemampuan untuk melihat peluang bisnis. Selanjutnya tingkat produktivitas rendah, kemudian penggunaan tenaga kerja cenderung eksploitatif, ya, dengan tujuan untuk mengejar target. Kemudian juga terakhir sering mengandalkan anggota keluarganya sebagai pekerja tidak dibayar. Ya, itu kelemahannya. Sehingga kalau pelaku UMKM tidak memiliki target penghasilan karena pekerjanya ya dibayar ya nek untung nek ora ya wongnya dari gigi atau orangnya sendiri itu sehingga tidak ada motivasi ya itu seperti itu tidak ada target ya. Kemudian faktor ekonomi bisnis ya. Kekuatan UMKM apabila dilihat dari faktor ekonomi bisnis adalah yang pertama mengandalkan sumber keuangan informal yang mudah diperoleh, yang kedua mengandalkan bahan-bahan baku lokal tergantung pada jenis produk yang dibuat maksudnya. Kemudian melayani segmen pasar bawah yang tinggi permintaan proporsi dari populasi paling besar. Sedangkan kelemahan UMKM dari faktor ekonomi atau bisnis adalah nilai tambah yang diperoleh rendah dan akumulasinya sulit terjadi dan manajemen keuangannya yang biasanya masih buruk. Ya, pelaku UMKM itu cenderung eh, manajemennya itu dicampur-campur ya. Dikerjakan sendiri, dikasiri sendiri, dijual sendiri, diracik sendiri gitu ya. Kemudian secara lebih terperinci, Anogara dalam Sudan Toko menggambarkan karakteristik UKM sorry, secara umum yang lebih banyak merupakan kelemahannya, yaitu sistem pembukuan yang relatif sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah administratif pembukuan standar. Kemudian kadangkala pembukuan tidak diupdate atau diupdate sehingga sulit untuk menilai kinerjanya. Kemudian margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi, kemudian modalnya yang terbatas, itu kelemahannya juga. Kemudian pengalaman manajerial dan pengelolaan perusahaan masih sangat terbatas karena mereka rata-rata dagang ya dagang saja otodidak gitu ya. Tidak belajar dulu di mana cara bisnis dagang yang baik gitu. Kemudian kelemahan berikutnya adalah skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapkan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisiensi jangka panjang. Kemudian yang ketujuh, kelemahan ketujuh adalah kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasar sangat terbatas. Ya, pemasarannya biasanya ya terbatas gitu ya, karena produk lokal disukai hanya orang-orang lokal itu seperti misalnya makanan-makanan khas dan lain sebagainya. Kemudian kemampuan untuk memperoleh sumber dana dari pasar modal rendah. Mengingat keterbatasan dalam sistem administrasinya untuk mendapatkan dana di pasar modal susah karena sebuah perusahaan harus mengikuti sistem administrasi standar dan harus transparan. Misalnya untuk pengajuan di bank dan lain sebagainya itu harus ada sistem keuangan yang baik. Gitu kan. Kemudian beberapa keunggulan UKM dibandingkan usaha besar. Yang pertama UKM biasanya memenuhi permintaan agregat demand ya, yang terjadi di wilayah regionalnya sehingga UKM menyebar di seluruh pelosok dengan ragam bidang usaha. Kemudian keunggulan berikutnya mempunyai keleluasaan atau kebebasan untuk masuk atau keluar dari pasar mengingat modal sebagian besar terserap pada modal kerja dan sangat kecil yang dimasukkan dalam aktiva tetap sehingga yang dipertaruhkan juga kecil. Dampak dari hal ini adalah kemudahan untuk mengupdate produknya sehingga mempunyai derajat imunitas yang tinggi terhadap gejolak perekonomian internasional. Unggulan yang berikutnya adalah sebagian besar UMKM adalah padat karya atau labor intensif ya, mengingat teknologi yang digunakan UKM relatif sederhana. Persentase distribusi nilai tambah sangat besar sehingga distribusi pendapatan bisa lebih tercapai.
Kemudian hubungan erat antara pemilik dengan karyawan menyebabkan sulitnya terjadi PHK atau pemutusan hubungan kerja, ya, karena orangnya sendiri, tangan sendiri gitu ya. Dan ada kedekatan-kedekatan khusus gitu ya biasanya. Kemudian keadaan ini menunjukkan betapa usaha kecil memiliki fungsi sosial ekonomi yang lebih besar daripada usaha-usaha yang besar, perusahaan yang besar. Kemudian pemberdayaan UMKM. Pemberdayaan adalah sebagai proses, ya, keberhasilan proses ini bukan hanya karena paham terhadap pengetahuan dan keterampilan menyangkut pemberdayaan dan bangunan, akan tetapi seluruh stakeholder atau seluruh unsur terkait dalam program harus komitmen dengan beberapa hal. Antara lain, yang pertama adalah komitmen pada profesionalisme, yang kedua komitmen pada keterbukaan, yang ketiga komitmen pada kejujuran, yang keempat komitmen pada kebersamaan dan kerjasama, kemudian komitmen pada kemitraan, dan komitmen pada kepentingan pembelajaran dan mencari keuntungan bersama dalam bentuk pola horizontal. Itu pemberdayaan UMKM. Kemudian menurut Tilden, sekurang-kurangnya ada 4 kegiatan penting. Ya, setidaknya ada 4 kegiatan penting dalam UKM, yaitu adalah problem problem solving, pemecahan masalah, sense of community, berpeduli terhadap masyarakat, kemudian sense of mission, komitmen terhadap misi proyek, dan honesty with self-fun with other, ya, yaitu jujur pada diri sendiri dan orang lain. Itu adalah 4 kegiatan yang penting yang harus dilakukan pada pelaku-pelaku UKM, ya. Kemudian pola pemberdayaan. Kita bahas pola pemberdayaan. Pola pendekatan pemberdayaan UMKM dapat dilakukan dengan 3 pendekatan, yaitu pola kemitraan, pola BDSP, dan pola cluster. Adapun pola pendekatan pemberdayaan UMKM tersebut, yaitu yang pertama dari pola kemitraan. Kemudian pola kemitraan itu juga dibagi menjadi 2, yaitu kemitraan inti plasma, ya. Dalam pola inti plasma, usaha besar dan atau usaha menengah sebagai inti membina dan mengembangkan usaha kecil yang menjadi plasmanya. Antara lain meliputi penyediaan dan penyimpanan lahan, penyediaan sarana produksi, pemberian bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi, perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan atau pembiayaan, dan pemberian bantuan lainnya yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha. Kemudian yang berikutnya, selain pola kemitraan itu ada pola bapak angkat. Pada dasarnya pola bapak angkat adalah refleksi kesediaan pihak yang mampu atau yang besar untuk membantu pihak lain yang kurang mampu atau yang kecil. Pihak yang memang memerlukan pembinaan, ya, itu dibina oleh pihak besar, ya. Oleh karena itu, pada akhirnya pola pendekatan tersebut adalah cermin atau wujud rasa kepedulian pihak yang besar terhadap yang kecil. Pola bapak angkat dalam pengembangan UMKM umumnya banyak dilakukan oleh BUMN dengan usaha mikro, kecil, dan menengah. Contoh misalnya kayak Briling yang dari BRI, itu kan bank membina para pelaku UMKM kecil, ya. Ya, suruh buka Briling sambil usaha-usaha lain dan sebagainya, dan mereka itu ada komunitasnya, dipandu, diawasi, kemudian diarahkan oleh pihak induknya, yaitu oleh Bank BRI, misalnya seperti itu. Kemudian ada pola BDSP. Sampai saat ini pengertian Business Development Service (BDS) yang diterjemahkan sebagai jasa pengembangan usaha, ya, JPU, ya. Begitu pula Business Development Service Provider atau BDSP yang masih bervariasi sehingga perlu diarahkan agar semua pihak dapat menerimanya dan menggunakannya. BDS adalah suatu kegiatan dalam bentuk jasa dalam berbagai bidang yang dilakukan oleh individu dan atau lembaga untuk tujuan pengembangan usaha, dalam hal ini yaitu UMKM. Sedangkan BDSP adalah suatu lembaga yang memberi atau menyediakan pelayanan jasa untuk pengembangan usaha UMKM
dalam berbagai bidang di antara antara lain teknis ya, sosial ekonomi, keuangan dan lain-lain. Selain pengertian yang dikemukakan di atas, ya, Committee of Donor Agencies for Small Enterprise Development ya, mendefinisikan BDS sebagai berikut, ya. Jasa non finansial yang meningkatkan kinerja suatu perusahaan, ya, akses ke pasar dan kemampuannya untuk bersaing. Sedangkan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) menyebutkan sebagai jasa-jasa bisnis strategis yang meliputi perangkat lunak, komputer dan jasa proses informasi, riset dan jasa pengembangan dan teknis, jasa marketing, jasa pengelolaan organisasi bisnis dan jasa pengembangan sumber daya manusia. Ya, itu pemahamannya seperti itu, gitu ya. Kemudian teman-teman, di dalam kemitraan ini, ya, di dalam pola Bapak angkat ini, itu lebih menekankan bahwa perusahaan-perusahaan besar itu melakukan pembinaan terhadap usaha yang kecil dengan tujuan adalah untuk mengembangkan usahanya, ya, dan juga membantu pelaku usaha kecil sebagai faktor apa namanya pembantunya, ya, agar sama-sama maju berkembang. Contohnya BRI sudah besar, nanti pelaku briling kan itu di apa namanya dibina dan sebagainya. Sehingga otomatis kalau brilingnya rame juga otomatis bisa membesarkan bank BRI-nya itu sendiri kan biasanya seperti itu. Ya, itu pola Bapak angkat ya. Kemudian teman-teman, oh ya ini saya rasa untuk materi dari bab 4 tentang perangkat organisasi, koperasi dan UMKM sudah cukup ya teman-teman. Jadi asas prinsip dan tujuan koperasi sudah disampaikan, prinsip koperasi Indonesia seperti apa, sampai dengan kriteria koperasi, ya, prinsip dan tujuan pemberdayaan UMKM juga sudah tadi disampaikan, prinsip UMKM seperti apa, tujuan pemberdayaan UMKM seperti apa sudah disampaikan, sampai dengan kriteria UMKM dari kriteria usaha mikro, kecil dan menengah tadi dari modal dan keuntungan per tahun sudah disampaikan. Saya rasa pertemuan bab 4 cukup dulu teman-teman. Nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya dengan materi yang berbeda. Dan saya ingatkan juga untuk persiapan UTS nanti ya teman-teman. Nah, karena sebentar lagi mau UTS, jadi untuk persiapan UTS nanti silakan untuk dipelajari. Ya, UTS itu sampai yang diujikan itu adalah nanti bab 1 sampai bab 5. Saya rasa cukup dulu teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti untuk diskusi lebih lanjut bisa di diskusi grup kelas ya. Atau ada pertanyaan-pertanyaan yang lain ya. Nanti kita bisa berdiskusi di grup tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.